Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Mariamah, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 8 Kota Serang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah, yaitu pada demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 Budaya Positif. Pengertian restitusi. Menurut Gosen, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Sebuah restitusi bukan merupakan suatu untuk menebus kesalahan. Restitusi juga merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Dan restitusi akan fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi terdiri dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Contoh kasus 1 yang saya susun adalah tentang mengganggu teman di kelas. Berikut skenario pada kasus 1. Pada saat jam istirahat, Fabian mengganggu teman-temannya yaitu Keke dan Irul. Sepatu Keke disembunyikan hingga Keke merasa kebingungan mencari sepatunya saat mau membeli jajanan di kantin sekolah. Kemudian Fabian tertawa terbahak-bahak melihat Keke kebingungan mencari sepatunya. Fabian pun dengan sengaja menghalangi Irul saat Irul berjalan keluar kelas hingga jatuh tersungkur. Dan sekali lagi, Fabian tertawa dengan puas. Setelah itu, Keke dan Irul melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Ida selaku wali kelas 7A. Setelah pembelajaran berakhir, Ibu Ida kemudian memanggil Fabian untuk diajak bicara di kelas untuk menanyakan perihal kejadian yang terjadi di kelas 7A tersebut. Sepatu saya mana? Syukurin sepatunya hilang. Jatuh. Ini sepatu saya hilang, diumpetin sama Fabian. Saya juga, Bu, sedang berjalan. Saya dihalangi sama Fabian sampai terjatuh. Nanti Fabian akan Ibu panggil ya. Iya, Tolong Bu. panggil menghadap Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Fabian. Siang, Bu. Silahkan duduk. Kenapa Ibu memanggil saya? Ibu mau bertanya nih ke Fabian. Apakah hari ini Fabian bahagia? Iya, Bu. Oh. Coba, apa yang membuat Fabian bahagia? Karena saya mengumpati sepatu Keke dan membuat Irul jatuh. Oh, itu yang dilakukan di kelas. Iya. Fabian, Bu Guru juga pasti senang kalau melakukan hal yang seperti Fabian lakukan. Tapi Bu Guru mau bertanya, apakah ada alasan kenapa Fabian melakukan hal tersebut? Ada, Bu, karena saya iseng membuat Keke kebingungan dan membuat Irul terjatuh. Nah, hal yang dilakukan Fabian itu wajar. Karena Bu Guru juga dulu pernah melakukan hal kesenangan seperti yang Fabian lakukan di sekolah. Tetapi, apakah tidak ada kegiatan lain yang bisa lakukan Fabian di kelas? Ada, Bu. Nah, kalau ada, Fabian kan tahu di kelas sudah disepakati keyakinan yang ada di kelas kita. Coba, apakah Fabian ada yang dilanggar dari keyakinan tersebut? Tidak. Berarti ada kesepakatan kelas yang Fabian langgar. Betul? Betul. Coba sebutkan. Karena saya mengganggu teman. Nah,
Kalau begitu Fabian kan tahu seharusnya apa yang Fabian lakukan. Saya tidak boleh mengganggu teman. Terus harusnya? Saya harus menyayangi teman. Nah, kalau begitu Fabian sudah tahu. Lalu apa yang akan Fabian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Meminta maaf Kepada Keke dan Irul. Nah, pesan dari Bu Guru, jangan diulangi lagi ya. Nanti langsung ketika ke dalam kelas meminta maaf kepada Keke dan Irul. ya. Terima kasih. Fabian sekarang boleh keluar dari kelas ya. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keke, saya meminta maaf ya. Irul, saya meminta maaf ya. Apakah kalian sudah saling memaafkan? Sudah, Bu. Sekarang dulu mau bertanya, apa perasaan Ibu, Fabian, dan Keke sekarang ini? Sudah lega, Bu, karena kita sudah saling memaafkan. Ya, jadi berteman lagi ya. Iya. Terima kasih. Kasus 2 yang saya susun yaitu membuat kelas kotor. Pada suatu siang yang cerah, terlihat aktivitas rutin yang dilakukan murid kelas 7A setelah pembelajaran berakhir, yaitu melaksanakan piket kelas. Di hari Senin adalah jadwal Namira untuk melaksanakan piket membersihkan lantai. Tiba-tiba Fadiah yang baru datang tanpa permisi dan tidak melepas sepatu masuk ke kelas melewati Namira yang sedang menyapu lantai. Namira pun menegur Fadiah karena merasa terganggu dengan Fadiah sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tentang menjaga kebersihan kelas. Ibu Ida selaku wali kelas 7A yang melihat perseteruan mereka berdua kemudian datang menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi pada Namira dan Fadiah. Fadia, kamu tidak bisa melihat saya sedang menyapu? Bisa. Terus kenapa kamu langsung masuk kelas tidak melepas sepatumu lalu menyimpannya ke rak sepatu? Saya buru-buru, saya hanya ingin menyimpan dan terus keluar lagi. Ini kan sudah menjadi kesepakatan di kelas. Iya, saya tahu. Ada apa ini? Ini Bu, Fadia tidak mau melepas sepatunya langsung masuk kelas, sedangkan saya sedang menyapu. Benar Fadia? Tidak, Bu. Ini sepatunya dipakai. Fadia, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tadi, yaitu tidak melepas sepatu ke dalam kelas. Kalau boleh Bu Guru tahu, alasannya kenapa? Saya buru-buru, Bu. Saya hanya ingin menyimpan tas terus keluar lagi, Bu. Nah, perbuatan yang dilakukan Fadiah tadi sudah benar atau salah? Salah, Bu. Terus, apakah Fadiah menyesali apa yang sudah dilakukan Fadiah tadi? Iya, Bu. Maaf, saya menyesali. Ya, tidak apa-apa ya. Manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan. Itu juga pernah melakukan hal tersebut ketika Ibu waktu sekolah dahulu. Nah, Ibu tanya, apakah yang dirasakan Fadiah sekarang itu? Fadiah sedang menjadi teman yang baik untuk diri pribadi Fadiah tidak? Tidak. Apa? Tidak. Tidak. Nah, berarti Fadiah ingat tidak? Keyakinan yang ada di kelas ini yang sudah kita sepakati. Kebersihan Ingat, kelas. ingat tidak? Ingat. Ingat. Coba, kalau masih ingat, Menjaga kebersihan kelas, Bu. menjaga betul. Kita harus menjaga kebersihan Kelas. Lalu, coba diingat sama Fadiah, kebersihan kelas itu seperti apa? Menjaga kebersihan kelas rapi, nyaman, dan tidak ada sampah berserakan. Iya. Sekarang apa yang akan dilakukan Fadiah kepada Namira setelah Fadiah tahu tentang keyakinan kelas menjaga kebersihan di lingkungan kelas? Saya akan meminta maaf kepada Namira atas perbuatan tadi saya. Nah, Ibu tanya lagi, apakah Fadiah menyesali perbuatan ini? Iya, Bu, saya menyesal. Oh, baik. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Fadiah kepada Namira setelah Fadiah memahami keyakinan kelas? Maaf atas perbuatan tadi saya ya. Iya, sama-sama Fadia. Sudah dimaafkan? Sudah. Berpelukan? Ya, udah ya. Namira, apa perasaanmu sekarang? Saya sudah lega, Bu, karena Fadia sudah meminta maaf ke saya dan tidak mengulangnya kembali.
Sekarang, apa yang dirasakan oleh Fadia? Sama Bu, saya juga sudah lega karena saya sudah meminta maaf kepada Namira. Terima kasih ya. Cukup sekian pemaparan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.